这归宿性的瞬间已经付，让我来征服，畅快游牧。Di suatu hutan, Lindong melatih sebuah teknik tubuh guntur matahari besar. Setelah lama berlatih, Lindong pun merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya pun meningkat dan tubuh Lindong pun menjadi lebih kuat. Di sini juga Xiaoyan pun ikut berlatih bersama Lindong. Sementara itu, Xiao Dio menjelaskan bahwa jika kau telah menguasai tubuh perunggu dari lapisan tubuh guntur matahari besar, monster anak esensi pil semacam ini takkan bisa menyakitimu. Lindong pun menjadi lebih semangat untuk secepatnya menguasai tubuh guntur matahari besar ini. Dia pun mengajak Xiao Dio dan Xiaoyan untuk mengikutinya. 顶多只能算个小火花儿。可是自从练习这雷体后，我的身体已经强悍了许多。若是你练成了大日雷体第1层的铜雷体，这种元丹境的妖兽根本伤不了你分毫。小队小严，跟我来！啊，小子，你这又要干嘛？终于到了。Di sini Xiao Dio sedikit takut karena Lindong akan mendekati sambaran guntur di puncak bukit. Karena menahan sambaran guntur langsung dengan tubuh itu sangatlah berbahaya, Xiao Dio mengingatkan Lindong. Tapi sementara itu Lindong yang percaya diri, dia tidak takut akan bahaya. Karena jika ingin memiliki kekuatan harus siap dengan segala resikonya. Lindong pun mengatakan kepada Xiao Dio bahwa dia masih sanggup untuk menahan sambaran guntur ini. Kegilaan Lindong dalam berkultivasi inilah yang membuat Xiao Dio sangat suka dan selalu bersama Lindong. 你小子这股修炼的疯劲儿，我喜欢。 Xiao Dio pun keheranan karena melihat Lindong menggunakan jimat roh untuk menyerap kekuatan sambaran guntur. Di saat Lindong sudah selesai menyerap kekuatan guntur, dia pun jatuh tersungkur dan pingsan, membuat Xiao Dio ketakutan dan mengira bahwa Lindong sudah mati. Tapi itu hanya sandiwara Lindong saja. Dia tertawa ke Xiao Dio dan mengatakan bahwa aku tidak akan mati semudah itu. Lindong pun mencoba membuka meridian terakhir karena beranggapan bahwa setelah menyerap kekuatan guntur, Lindong akan mencapai tubuh guntur perunggu, tapi semua itu tidak berhasil. Xiao Dio mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan semalam. Tidak mudah melatih latihan kelas 1 seperti tubuh guntur matahari besar. Meski tubuh guntur perunggu lapisan pertama, tapi dapat membentuk pusaran energi dalam tubuh dan menyerap energi antara langit dan bumi, menempa tubuh dan tulang. 臭小子，吓我一跳，雕爷还以为你挂了呢。放心吧，我可没那么容易挂。你这小子也太乱来了。不过能想到使用本命灵符来吸收雷霆之力，倒是比以前有了那么点长进。Di sini Lindong berusaha untuk menguasai tubuh guntur perunggu sebelum sampai di daerah Dahuang.
Jika memiliki kekuatan yang lebih kuat, akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan jimat leluhur. Dia pun mengajak Xiao Diao untuk lanjut berlatih. Tapi setelah melihat di sekitar, ternyata Xiaoyan tidak bersamanya. Lindong pun mengira bahwa Xiaoyan akan ada terobosan, jadi harus memerlukan lebih banyak monster. Pada saat itu Lindong pun bertanya pada Xiao Diao kapan dapat kembali ke ranah 3 penciptaan. Ranah 3 penciptaan apanya? Aku tidak mempedulikannya, jawab Xiao Diao. Sementara itu, Lindong merasakan bahwa Xiaoyan dalam bahaya, dan benar-benar saja Xiaoyan dikepung oleh keluarga Di dari daerah Dayang. 小妍呢？怎么没看到他？这个贪吃虎，肯定又去祸害森林里的妖兽了。看来小妍是要晋级了，才会对妖兽的需求加重。嘿，雕爷，您什么时候能恢复到造化3境啊？造化3境算什么？雕爷我可没放在眼里。小妍， Sementara itu, di dalam sebuah hutan, Xiaoyan di sini telah dikepung oleh keluarga Di. Harimau piton api sebenarnya telah tumbuh sedemikian rupa. Ini benar-benar pemandangan yang langka. Tangkap itu, jika kita bisa memperbesarnya dengan benar, itu akan sangat bermanfaat. Ketika mereka mendengar kata-kata pemuda itu, orang-orang di sekitar Xiaoyan langsung menjawab. Saat Yuan Power menyembur, tali di tangan mereka dilemparkan ke arah Xiaoyan. Tuan muda, harimau piton api ini memang unik. Bahkan seorang praktisi tahap Yuandan yang sempurna tidak dapat mengatasinya dengan mudah. Ini benar-benar aneh. Cepat, tangkap harimau itu dan bawa untuk ayahku, kata Di Yuan. Ketika bayangan tombak yang kuat menyapu, 3 praktisi tahap Yuandan yang sempurna menggambar. Tetapi segera setelah itu ekspresi menjadi gelap. Dengan teriakan marah, mereka bertiga menyerang bersama. Karena kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar dan ganas menghancurkan serangan tombak itu. Pada saat kontak, 3 ekspresi tahap Yuan yang sempurna dengan cepat berubah. Mereka jelas merasakan energi yang menakutkan dalam tombak itu. Kekuatan ini sungguh lama melampaui tahap Yuandan yang sempurna. Ketika mereka melihat orang yang muncul, pemuda berpakaian hitam dan 3 praktisi panggung Yuandan yang membuat tercengang. Terbukti mereka tidak berharap bahwa itu yang pertama akan begitu mudah. Tidak beruntung, mereka agak mampu menilai bahwa meskipun orang di hadapan mereka tampak muda, auranya agak tangguh. Terbukti dia adalah individu yang berbakat. Bolehkah saya meminta agar semua orang tidak menyerang rekan saya tanpa pandang bulu? Sedikit tidak sopan. Orang yang dengan cepat dan menunjukkan dirinya adalah Lindong. Dia tangan dan benar-benar melepaskan bidang power Yuan di Xiaoyan saat sedikit memandang ke mata, sementara dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, pemuda dalam warna hitam sedikit menyipitkan matanya. Segera setelah itu dia tertawa ketika dia berkata, "Teman, saya sangat tertarik dengan harimau piton api ini. Karena kau pemiliknya, jual itu padaku. Saya akan memberi Anda harga yang paling memuaskan." Suara Lindong tetap tenang saat melirik pemuda itu. "Tidak menjual." "Lindungi tuan muda dan cepat hentikan dia," ucap anak buah Di Yuan. Dengan santainya Lindong pun berjalan menghampiri Di Yuan dan mengambil tombak milik Di Yuan dan mengatakan bahwa tombak ini bagus juga. Aku anggap sebagai permintaan maafmu. Omong kosong macam apa ini? Cepat kembalikan tombakku, ucap Di Yuan. Kau ini bapak-bapak ya? Setelah mengucapkan itu, Lindong pun berjalan menjauh dari keluarga Di. Dan tanpa disadari, di sini
muncul di Teng. Dia adalah ayah dari Di Yuan dan langsung menyerang Lindong. "Ayah," ucap Di Yuan. Di sini Di Teng pun memandang Lindong. "Ayah, dia tidak hanya merebut mangsaku, dia juga mengambil tombakku." "Kau mundurlah," ucap Di Teng. "Dan saudara, lumayan juga, pantas saja mereka bukan lawanmu. Jika sudah memberi pelajaran, bisakah saudara mengembalikan tombak milik anakku?" "Bisa saja, selama ditukarkan dengan 20.000 pil yuan," ucap Lindong. Di sini Di Yuan sangat marah dan memprovokasi ayahnya untuk menyerang Lindong dan ingin membunuhnya. Tapi di sini Di Teng, ayah Di Yuan, tidak terprovokasi oleh Di Yuan dan dia hanya tertawa dan memberikan 20.000 pil yuan murni kepada Lindong sebagai tanda pertemanan. Dan di sini Di Teng pun ingin berkenalan dengan Lindong, tetapi Lindong tidak memberitahukan namanya dan dia pun pamit kepada keluarga Di dan meninggalkan mereka. Setelah itu memberikan tombak milik Di Yuan. Di Teng di sini sangat tahu, tidak ingin membahayakan keluarga Di karena dia melihat bahwa Lindong sudah mau mencapai ranah penciptaan Qi. Dan di sini juga Di Teng mempunyai misi untuk mengejar atau mendapatkan kristal guntur. Tanpa disadari oleh Di Teng, di sini Lindong pun mendengarkan percakapan mereka dan mengamati dan serta ingin mendapatkan kristal guntur untuk meningkatkan tubuh guntur milik Lindong. Lindong di sini sangat bersemangat ingin menemukan dan mendapatkan kristal guntur dan serta akan mengajak Xiao Diao dan Xiao Yan untuk mendapatkannya. Tapi Xiao Diao mengingatkan ke Lindong bahwa 1 ekor binatang kristal guntur itu setara dengan ranah penciptaan Qi dan itu tidak sebanding dengan kekuatan Lindong saat ini. Sementara itu, Di Teng dan anak buahnya serta anaknya setelah berkumpul di puncak gunung dan mengamati tempat di mana binatang kristal guntur itu akan dipromosikan. Di Teng di sini memberikan informasi kepada anak buahnya untuk berpencar dan membentuk formasi karena sebentar lagi binatang kristal guntur akan datang. Dan di sini juga Di Teng mengajak anaknya Di Yuan untuk mendampinginya untuk mendapatkan sumber guntur dari binatang kristal guntur. Dan juga Xiao Yan di sini juga telah bersiap-siap untuk sama-sama mencuri sumber guntur dari binatang kristal guntur. Dan mereka pun segera berangkat di mana tempat binatang kristal guntur itu akan dipromosikan. 岩金兽今晚要晋级了。晋级？那不就是变得更厉害了？非也非也，雷元金兽每次晋级都会有一段虚弱期。迪腾果然是只老狐狸，故意挑了这个时候。原来如此，这雷元，我要定了。"Inikah binatang kristal guntur?" ucap Lindong. Dan di sini Xiao Diao juga mengatakan bahwa lihatlah, sebentar lagi hewan itu akan segera dipromosikan. Di tempat lain, Di Yuan juga bertanya kepada Di Teng, "Ayah, kapan sumber gunturnya akan muncul?" "Tenanglah dan lihatlah." 雷元什么时候出现呀？再等等。难道是晋级失败了？无论是人还是妖兽，想要提升晋级都非易事。
这样就被轰死了吧？ Dia berhasil, ucap Lindong. Dan di sini Xiao Diao pun mengatakan bahwa cepat lihat, itu sumber guntur. Dan tak lama setelah itu, Diteng pun mulai bertindak. Di sini Lindong pun mengamati bagaimana cara Diteng untuk mengalahkan hewan kristal guntur, dan pertarungan itu pun menunjukkan betapa kuatnya Diteng di sini. Dengan kemampuan Diteng, hewan kristal guntur pun berhasil dilumpuhkan dan dia pun memerintahkan Di Yuan untuk segera mengambil sumber guntur dari hewan kristal. 还等什么？来源！爹，看我的！ Di Yuan pun di sini berlari untuk mengambil sumber guntur, tetapi Lindong menyelinap dan mencuri sumber guntur sebelum Di Yuan. Kemarahan Diteng pun memuncak di sini. 不好意思，雷源归我了。小子，我要你的命！ Lindong dan Xiaoyan pun kabur dari kejaran Diteng, tapi di sini Diteng sangat marah kepada Lindong. Bocah tengik, kembalikan sumber gunturku, ucap Diteng. Dan di sini Lindong pun hanya tertawa dan berkata, jangan harap. Diteng pun menyerang Lindong. Matilah, bocah, serahkan sumber guntur dengan patuh. Aku bisa mengampuni hidupmu. Di saat Lindong diserang oleh Diteng, hewan kristal guntur pun juga ingin menyerang mereka. Tetapi di sini Xiaoyan segera menyelamatkan Lindong. Diteng pun di sini sangat keheranan karena Lindong memiliki banyak sekali kekuatan yang tersembunyi yang bisa dapat menandingi Diteng. Dengan beberapa keterampilan dari Lindong, Lindong pun berhasil kabur dari Diteng. Dan di saat itu pula, keluarga Di yang lainnya berkumpul bersama Diteng. Cepat, kumpulkan semua orang dan kepung seluruh hutan. Bagaimanapun caranya, kalian harus menemukan anak itu, ucap Diteng memerintahkan anak buahnya. Dan di sini Di Yuan pun sangat percaya diri segera menemukan Lindong. Di saat yang sama, Lindong pun mendengarkan percakapan Diteng dan anak buahnya. Di sini, Lindong tidak percaya diri dengan kekuatannya untuk melawan Diteng. Karena di sini juga dia sangat khawatir dengan keadaan Xiaoyan. Bagaimanapun Xiaoyan sekarang belum bersama Lindong. Xiao Diao pun mengingatkan kepada Lindong untuk segera menyempurnakan sumber guntur, karena jika sumber guntur itu sudah disempurnakan, mungkin Diteng bukan lagi lawan yang sepadan dengan Lindong. Di saat pembicaraan itu, di sini Xiao Diao pun mencium adanya bau terbakar, dan Lindong pun mengatakan bahwa apakah itu Xiaoyan? Jangan-jangan itu Xiaoyan. Dan benar saja itu adalah Xiaoyan. Tapi di sini Xiaoyan telah berhasil membunuh hewan kristal. Xiao Diao mengingatkan kepada Lindong bahwa seseorang akan datang ke sini. Ayo kita cepat pergi. Tetapi Lindong mengatakan kepada Xiao Diao bahwa Xiaoyan tidak bisa pergi jauh untuk saat ini karena Xiaoyan sedang terluka. Dengan kemampuan Lindong, Lindong pun mendeteksi
tempat di mana yang aman untuk bersembunyi dari kejaran keluarga D. Dan mereka pun segera untuk melarikan diri untuk bersembunyi di dalam sebuah gua. 有人朝这边来了，我们快走！不行，小妍现在走不了太远。走，我们先避一避。 Dan benar saja di sini Diyuan pun datang. Diyuan memerintahkan ke anak buahnya untuk segera memberitahukan kepada ayahnya bahwa dia sudah menemukan keberadaan Lindong dan memerintahkan mereka untuk segera memanggil ayah Diyuan. 哎，等等，告诉我爹，是我发现的。明白，少爷。 Di saat Lindong bersembunyi, mereka pun mendengar bisikan mereka. Di sini tidak ada Tuan, di sini juga tidak ada. Teruslah mencari, dan kita harus menemukan mereka. Sepertinya untuk sementara kita tidak bisa keluar, ucap Lindong kepada Xiao Diao. Tetapi keanehan pun terjadi kepada tubuh Xiaoyan. Tidak disangka keberhasilan hewan kristal guntur dipromosikan juga berefek kepada harimau bodoh ini, ucap Xiao Diao. Maksudmu? Balas Lindong. Ya, esensi binatang kristal sedang mengubah tubuh harimau bodoh ini, ucap Xiao Diao. Kekuatan Xiaoyan pasti akan meningkat pesat dan mungkin akan mencapai ranah penciptaan bentuk, tetapi kekuatan Xiaoyan masih di bawahku, sambung Xiao Diao. Dan di sini Xiao Diao pun menyuruh Lindong untuk segera menyempurnakan sumber guntur karena mereka pasti akan segera diketemukan. Dan jika sudah disempurnakan, itu bisa menyerang balik mereka. Berhati-hatilah, jangan sampai meledak tubuh guntur matahari besar. 小子，雷源的雷霆之力非常雄厚，你若承受不住，可以缓一缓。 Selama proses pemisahan ini, seluruh gua mulai bergetar dengan lembut. Sementara itu, pembuatan energi metal dalam mulai tumbuh pesat. Di sini Lindong pun mengeluarkan simbol jiwa takdir. Dengan segel ini, Lindong pun dengan segera menyempurnakan sumber guntur. Kegembiraan yang tak bisa dibayangkan muncul di mata Lindong. Langkah ini, berkat sumber guntur, akhirnya berhasil menyempurnakannya. Sementara itu, di luar gua, Diteng sudah berkumpul dan menanyakan kepada anak buahnya, "Di mana bocah ini? Dasar kumpulan sampah." Tetapi Diyuan di sini mengingatkan kepada Diteng bahwa, "Ayah, tenanglah, kita akan segera menemukannya." Tanpa disadari, seseorang telah menguping pembicaraan keluarga Di, dan dia itu adalah Liu Gai. Wajah Diteng dan Liu Gai sangat hijau saat mereka membocorkan Lindong. Ekspresi mereka berdasarkan sepertinya mereka melihat untuk melahap yang terakhir hidup. Setelah bertukar pikiran sebelumnya, meskipun kemampuan Lindong benar-benar menakjubkan, mereka berdua tahu bahwa itu Lindong belum maju ke tahap perubahan bentuk. Namun sekarang berdasarkan aura Lindong, dia adalah seorang praktisi tahap penciptaan bentuk yang nyata.
Wah Liu Gai, anak itu sangat cerdik. Ayo kita keluar dan serang dia bersama. Kali ini, jika kita membiarkan dia melarikan diri lagi, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menangkapnya lagi. Diteng berkata dengan tenang. Kali ini, saat dia menghadapi serangan gabungan, Lindong tidak menggunakan kekuatan Yuan dan energi metal. Sebaliknya, saat dia menggenggam tangan, seluruh tangan dengan segera berubah menjadi petir, kemudian melangkah maju untuk menyerang Diteng dan Liu Gai. Bajingan kecil, jangan berpikir bahwa itu tidak ada yang bisa kita lakukan karena Anda telah memperbaiki sumber guntur. Setelah kami menangkap Anda, saya akan menyewa master simbol jiwa dan menggunakan api energi metal untuk menyempurnakan Anda. Kemudian kami akan mengekstrak energi guntur dari Yuan dan dagingmu. Wajah Diteng sangat suram karena kata-kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan kekejaman dan kekejian. Serangan Lindong di sini membuat Diteng tidak berdaya. Kilatan dingin melintas di mata Liu Gai saat dia dengan sungguh-sungguh menggunakan kekuatannya. Dia sama-sama marah oleh fakta bahwa Lindong telah memperhalus sumber guntur, dan dia secara alami tidak akan membiarkan yang terakhir menyelamatkan diri lagi. Dengan kemampuan itu saja, Anda ingin menangkap saya? Nyahlah, mata Lindong berkilauan dalam warna emas. Tiba-tiba ia mendorong tangan maju sebelum aliran Golden Yuan Power yang gemilang dengan cepat terbentuk. Platform emas seluas beberapa meter di tengah udara. Tapak prasasti pilar emas. Lindong terpesona karena platform emas yang mengancam itu segera membanting. Sekarang berdasarkan pada Lindong, tahap kemampuan karena ia diaktifkan menundukkan emas platform Magic Plum. Pencahayaan di platform itu sangat gemilang. Saat cahaya mengarah keluar, itu tampak seperti platform nyata yang terbuat dari emas murni. Bahkan penampilannya tidak kalah dengan yang diciptakan Wang Yan sebelumnya. Kekuatan anak ini telah melonjak beberapa kali ketika mereka merasakan aura yang dipancarkan oleh platform emas itu. Kedua wajah Diteng dan Liu Gai berubah sangat muram. Berdiri di bawah platform emas itu, keduanya merasa sangat terancam. Ayo kerjasama. Meskipun mereka telah berselisih selama bertahun-tahun, keduanya ternyata sinkron ketika mereka menghadap untuk melihat satu sama lain. Kekuatan Yuan dalam tubuh mereka mulai menyembur keluar. Sebelum mereka membentuk dua pedang Yuan, kekuatan mengancam dengan cepat di depan mereka. Saat mereka menyatakan lengan mereka, kedua pedang Yuan Power raksasa itu segera merobek udara dan kejam meretas platform emas itu. Suara yang memakan telinga bergema. Ketika Lindong melihat situasi ini, dia tertawa sebelum dia tiba-tiba di tangannya hancurkan. Pada saat ini, seluruh puncak gunung terdiam ketika kedua pasukan Di dan Liu keluarga terkejut. Saat ini, mereka tak terkalahkan karena serangan Lindong ada seperti setiap kali mereka mencoba mundur, mereka akan ditangkap. Lalu mereka akan dipukuli sampai babak belur. 你们高兴的未免也太早了！你竟然还是四印符使！化生符阵，万化眼，景元，你进化成功了，你这样子太帅了！
Saat Xiaoyan mempermainkan dengan pasukan dari kedua keluarga, Lindong berkata dengan nada acuh tak acuh. Pada saat yang sama, tombak dialihkan bergerak lebih dekat ke tenggorokan Diteng, menyebabkan mereka membekukan ketakutan. Kata-kata Lindong langsung menyebabkan pasukan Di dan Liu keluarga berhenti berjuang. Ketika mereka melihat pemandangan di depan, mereka sudah mengerti bahwa saat ini kedua keluarga mereka kehilangan seorang anak muda yang terlihat sangat muda. "Apa yang kamu inginkan?" Tubuh Diteng sedikit gemetar. Rasa sakit yang tajam dari pikirannya tidak mengerti bahwa lukanya saat ini sangat parah, dan jika tidak ditangani dengan benar akan ada dampak serius. Tentu saja tidak ada gunanya memperhatikan hal-hal sekarang. Prioritaskan utama untuk melindungi nyawanya sendiri adalah hal yang utama. Ketika mereka mendengar tawa santai yang terdengar di telinga mereka, Diteng dan Liu Kai menghela nafas lega di hati mereka. Selama mereka bertahan hidup, itu adalah yang terbaik. 200.000 pilyuan murni per orang. Namun sebelum mereka benar-benar bisa bersantai, kata-kata berikut Lindong hampir menyebabkan mereka terdesak sampai mati. "Terima kasih banyak kepada Anda berdua atas hadiah Anda kali ini. Saya harap kita akan bertemu lagi suatu hari nanti." Tak lama setelah itu, Lindong dan Xiaoyan pun pergi meninggalkan Diteng dan Liu Kai. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Lindong berada di hutan primitif yang dipenuhi kabut putih seperti susu. Jenis kabut ini sangat aneh dan sangat sulit, bahkan untuk energi metal untuk menembusnya. Selain itu, langit di atas dipenuhi dengan dingin es yang bahkan seseorang seperti Lindong tidak dapat mentoleransi. Oleh karena itu, selama 2 hari di mana dia berada di hutan ini, dia pada dasarnya secara acak liar. 2 hari
ini secara acak telah jelas menjelaskan Lindong menjadi sedikit bijaksana. Dia sepertinya terjebak di sini. Kabut di sini sangat aneh, bahkan saya tidak akan banyak membantu. Di satu sisi, Xiao Diao menyebar cakarnya, menunjukkan bahwa itu tidak dapat melakukan banyak hal. Lindong tanpa daya menghela nafas sambil memijit dahinya. Dia mengambil peta dari tas Qian Kun dan melihatnya dalam waktu yang lama. Sebelum lahir, sudah hampir 4 bulan sejak kami meninggalkan Yanchiti, termasuk Provinsi Dayang dan 4 provinsi lainnya. Di sepanjang jalan, jika peta ini tidak salah, kita seharusnya sudah mencapai tepi Provinsi Desolation besar. Oh benar itu, saya ingat sekarang ini adalah hutan kabut, hutan aneh di tepi Provinsi Desolation besar. Untuk berpikir bahwa itu kita telah benar-benar memasuki tempat ini, tidak heran kita tidak dapat menemukan jalan keluar. Sementara dia melihat, mata Lindong tiba-tiba bersinar seolah dia mengingat sesuatu. Bagaimana kami keluar? Sedikit Xiao Diao bertanya dengan malas. Setelah mendengar ini, Lindong sekali lagi melihat. Segera setelah itu dia tanpa senyum dan berkata, "Kami tidak tahu apa-apa tentang topografi di sini. Saya mendengar bahwa itu hanya ada satu jalur yang benar dan tanpa seseorang untuk memandu kami akan sulit untuk pergi. Kami membutuhkan seseorang untuk memandu kami." Xiao Diao tanpa daya kepala dan duduk di kepala Xiaoyan. Berjalan ke kanan, sepertinya ada ondulasi Yuan Power di sana. Lindong sedikit terkejut, ternyata dia tidak pernah menduga bahwa indera Xiaoyan bisa mencapai sejauh ini, bahkan di tempat-tempat seperti itu. Menghentikan ini sudah batas saya, kemampuan isolasi kabut terlalu kuat, lebih jauh dan saya tidak akan bisa melakukan apapun. Xiao Diao memutar matanya dan menjelaskan. Lindong tertawa pahit, sepanjang perjalanan ini mereka telah mengalami berbagai macam kesulitan. Sebulan sebelumnya bahkan ketika mereka telah dikejar oleh 2 tahap penciptaan binatang iblis, selama 2 hari penuh mereka telah hidup seperti biasa. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu mereka akan disiksa begitu mengerikan oleh hutan yang mengerikan ini. "Ayo pergi." Lindong melambai di Xiaoyan saat dia melebarkan langkahnya dan dengan cepat berjalan menuju sisi kanan. Sebagai sedikit flame gesit diikuti. Di sebuah ruang kosong yang diselimuti oleh kabut tebal, sekitar selusinan orang terisi erat dari waktu ke waktu. Binatang iblis yang ganas yang berbau darah menyerang mereka dari segala arah, sebelum mereka dengan cepat merobek menjadi serpihan oleh selusin Yuan Power yang giat. Hewan-hewan ini benar-benar merepotkan. Dojo menguasai kapan akan berakhir. Di antara tempat seorang pria meretas seekor binatang setan dengan pandangannya, sebelum dia menyangka darah di wajahnya dan memaki. "Bayar lebih banyak perhatian dan tunggu saja." Orang yang menjawab pria itu adalah pria parubaya dengan punggung harimau dan pinggang beruang. Di tangan ada pedang hitam. Saat pedang lebar itu menarik, itu dipenuhi dengan kekuatan. Dan ketika salah satu dari makhluk iblis sedang mengisi kekuatan melakukan kontak dengannya, daging mereka terkoyak. Kekuatan pria parubaya ini jelas yang tertinggi di antara kelompok ini, dan dia sudah maju ke tahap from creation awal. Bahkan ketika menghadapi serangan dari semua sisi dari banyak binatang iblis, dia bahkan tidak panik dan malah benar-benar menghempaskan semua demonic base pergi. "Terus kabari ayah." Di tengah kelompok adalah seorang gadis yang tampak 12 atau 13 tahun dan sekitar mengenakan pakaian merah terang. Sementara gadis kecil ini menyaksikan sosok pemberani pria parubaya itu. Dia tidak bisa membantu tetapi lambat tangan mungilnya dan bersorak dengan suaranya yang manis. Suara mudanya yang polos seperti malaikat kecil menyebabkan beberapa orang di sekitarnya tertawa kecil, seolah-olah sebagian kelelahan di tubuh mereka telah diusir oleh gadis kecil seperti boneka itu. "Yin, berhati-hatilah." Di samping gadis kecil ini, seorang wanita yang sekitar 20 tahun berburu menarik mantan di belakangnya. Wanita ini tinggi dan pakaian ketatnya mengungkapkan sosok yang indah dan bagus. Wajahnya juga cantik dan hidungnya yang tinggi sepertinya agak sedikit arogansi. "Oh, gadis kecil," yang dipanggil Yin dengan patuh menanggapi, dan sementara di belakang wanita cantik itu matanya yang besar dia melihat ke arah situasi di luar.
Pertempuran ini berlangsung selama hampir setengah jam sebelum Dominic West akhirnya mundur jumlah besar mayat. Saat binatang setan ini menarik diri, sebagian besar pria di sini duduk di patung mereka dan terus-menerus terengah-engah, terbukti mereka cukup lelah. Ketika mereka melihat anak muda yang muncul di depan mereka, semua orang menghela nafas lega, namun pria parubaya itu masih melekat erat pada Lindong, dan dia tidak bersantai sedikit pun. Usianya yang lembut itu karena dia mengetahui jejak bahaya dari tubuh Lindong. Saudara muda ini pasti berasal dari beberapa wilayah asing kan? Pria parubaya itu memoncorkan Lindong dan tiba-tiba bertanya. Ya, Lindong tertawa sebelum dia menggenggam tinjunya dengan berkata, "Kakak, bolehkah saya mengikuti Anda? Dan jika kami tidak merusak tempat ini, saya pasti akan membalas Anda." "Tidak mungkin, kami tidak akan membawa orang asing. Akan lebih baik bagi Anda untuk pergi sendiri." Pada saat ini wanita cantik itu berjalan dengan gadis kecil itu saat dia memeriksa tubuh Lindong dan berkata, "Saudari, dia hanya seorang yang tersesat." Gadis kecil yang seperti boneka itu diam-diam berkata ke satu sisi. Wanita cantik itu mengarahkan pandangannya ke gadis kecil itu sebelum dia berkata dengan suara rendah ke arah pria parubaya itu. "Ayah, situasi kami saat ini tidak begitu hebat. Membawa orang yang tidak dikenal yang mungkin hanya menahan kita terlalu beresiko." Setelah mendengar kata-katanya, pria parubaya itu tidak segera menjawab. Matanya tertuju pada Lindong dan lama kemudian dia akhirnya berbicara dengan suara rendah. "Saudara muda ini, kelompok kami telah menarik beberapa hal di sini. Jika Anda mengikuti kami, saya khawatir Anda akan terjebak dalam bahaya. Tentu saja saya tidak mau membantu. Jika Anda tidak takut akan bahaya, ikuti kami dan kami akan membawa Anda keluar dari hutan kabut." "Ayah." Ketika dia mendengar pria parubaya itu benar-benar membantunya, wanita cantik itu buru-buru melaporkan. Namun dia dihentikan oleh pria setengah baya itu dengan gelombang tangan. "Terima kasih banyak untuk kakak tua ini." Lindong tertawa dan sesekali lagi menggenggam tangan bersama-sama sebagai ucapan terima kasih. Duduk di gerobak, mata Lindong berbalik untuk mengamati orang-orang di sekitarnya. Saat mereka penuh perhatian memperhatikan sekeliling mereka, dari ekspresi serius di wajah mereka menyimpulkan bahwa selama beberapa waktu ini mereka telah diserang beberapa kali oleh Dominic West. Fakta ini sedikit mencengangkan. Biasanya meskipun Dominic West puas, mereka tidak akan mengejar target mereka tanpa henti. Orang bertanya-tanya apa yang dilakukan Eagle Martial Dojo untuk menarik pemusnahan seperti itu. Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat Jiang Shui yang tanpa sadar datang. Di dalam hati dia tahu bahwa wanita ini tetap enggan menerima orang asing seperti dia. Di matanya dia menemukan peringatan dan kecurigaan. "Dari waktu ke waktu, Eagle Martial Dojo kami akan menjelajah ke hutan kabut untuk berburu binatang iblis, mengumpulkan kristal Dominic dan mencari Axelir." Jiang Shui yang duduk di samping Lindong tiba-tiba dibangun dengan santai. Namun kali ini berbeda. Ketika salah satu anggota kru kami sedang mengumpulkan Axelir, dia menarik seekor binatang muda dan akhirnya membunuhnya. Kemudian ketika kami diserang oleh Dominic West ini, kami menyadari bahwa itu binatang muda itu adalah anak dari Raja Alligator Malas Macan. The Devil Leopard Alligator King adalah binatang iblis yang cukup terkenal dan ganas di hutan kabut. Satu laki-laki dan satu perempuan, jika mereka bergabung dengan kekuatan gabungan, mereka dapat menyesuaikan diri dengan praktisi tahapan pencipta From tingkat lanjut. Selama periode waktu ini, mengapa kami terus diserang? Kemungkinan karena pasangan mereka. Besok kita akan meninggalkan hutan kabut. Karakter berdasarkan mereka yang berbahaya dan kejam, mereka pasti akan menyerang malam ini. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong akhirnya menyadari mengapa atmosfer dalam pasukan ini sedikit aneh. Ternyata mereka diburu. Jika apa yang dikatakan Jiang Shui benar, apa yang disebut alligator macan, tutul, jantan, dan betina itu pasti telah bekerja sama. Pada saat itu, jika mereka membawa binatang iblis lainnya untuk membunuh mereka, kemungkinan mereka akan dikutuk. "Hahaha, adik kecil Lindong, jangan pedulikan dia. Bocah Shu'er itu sangat peduli dengan dojo ini, dan dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda. Sejujurnya, dia memiliki hati yang sangat baik. Makanan yang Anda makan hari ini secara khusus dikirimkan kepada Anda sesuai instruksinya." Wu Zhen berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. "Tidak apa-apa," Lindong tersenyum lembut. "Berhati-hatilah malam ini, kamu benar-benar orang yang tidak beruntung untuk menemukan kita." Wu Zhen alas bahu Lindong sambil menghela nafas.
Lindong mengangguk. Dia bisa melihat ekspresi khawatir di tengah alis Wuzhen. Memperhatikan dia terus mengkhawatirkan potensi masalah malam ini. Setelah binatang iblis ini muncul, tanah tiba-tiba bergetar. Segera dua aura sangat ganas muncul dari kabut. Raja Buaya Macan Tutul kabut. Ketika mereka mendeteksi dua aura ganas ini, wajah anggota Eagle Martial Dojo akhirnya menjadi pucat. Bahkan mata Jiang Lei mulai sedikit gelap. Oh, monster itu benar-benar dapat menggunakan serangan energi mental. Kekaguman melintas di mata Lindong. Ini adalah pertama kali dia bertemu dengan monster setan yang benar-benar dapat menggunakan serangan energi mental. Namun waspada, serangan mental energi semacam ini ternyata tidak berguna. Dengan jentikan jari ibu jarinya, gelombang kejut tak terlihat diam-diam melesat keluar dari langsung menetralkan bahkan geram energi metal. Geraman leopard alligator king jelas merupakan sinyal untuk mengisi. Oleh karena itu, setelah itu mengeram, haus darah yang terkandung di mata 100 orang dari Dominic Base semakin meningkat. Segera kuku mereka mulai bergerak, menyebabkan tanah di bawah mereka bergetar. Kemudian seperti gelombang pasang, binatang-binatang ini menyerbu ke arah Lindong. Ketika mereka diserang, dua leopard alligator king itu geraman marah. Sumber energi gelap merah berkilauan di tubuh mereka sebelum mereka sekali lagi menginjak kuku mereka dan berlari ke depan. Sama seperti dua tank, mereka dengan kejam menyerang Jiang Lei. Di belakang Jiang Lei adalah formasi pertahanan, jadi dia tidak punya ruang untuk mundur. Saat dia menusuk pedang lebar di tangannya ke tanah, dia mulai memanfaatkan setiap tetes Yuan Power di dalam tubuhnya. Ekspresinya berdasarkan sepertinya dia berencana untuk melawan serangan gabungan dari dua binatang buas ini. Adik kecil Lindong, bagaimana kalau Anda mengikuti kami ke Great Eagle City? Ini adalah pertama kalinya Anda di sini. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi Anda untuk tinggal di Great Eagle City untuk sementara dan memahami geografi dan distribusi listrik di Great Desolate Province. Jiang Li jelas senang meninggalkan hutan kabut karena dia tersenyum dan menoleh untuk berbicara dengan Lindong. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong terdiam sesaat sebelum dia menganggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan Jiang Li masuk akal karena ini adalah pertama kalinya Lindong di sini. Tidak bijaksana baginya untuk berjalan secara acak tanpa membiasakan dirinya terlebih dahulu. Alih-alih melakukan itu, akan lebih baik bagaimana untuk mengikuti mereka ke Great Eagle City terlebih dahulu dan mempersiapkan diri. Setelah melihat Lindong mengangguk, Jiang Li jelas bersemangat. Setelah mereka beristirahat sebentar, mereka akhirnya memulai kembali perjalanan mereka. Sebuah konvoi yang penuh dengan jarahan melakukan perjalanan menuju Great Eagle City. Ketika konvoi mereka mencapai Great Eagle City, itu sudah dekat dengan waktu malam. Lindong berdiri di atas kereta saat dia menatap matahari terbenam. Di bawah garis kota besar, ekspresi kagum di matanya. Ukuran kota ini jelas jauh lebih besar dari Yan City. Provinsi Great Desolate memang legendaris, bahkan kota dekat perbatasannya sangat megah. Di kota elang hebat ini, Eagle Material Dojo harus dianggap sebagai fraksi yang tangguh. Saat ia menatap kota yang mendekat, pikiran ini berlari melewati pikiran Lindong. Meskipun ada kurang dari 100 orang di sini, dia dapat mengatakan bahwa semuanya bekerja sangat baik bersama. Selain itu, mereka memiliki banyak pengalaman bertempur juga. Terbukti, para anggota Eagle Martial Dojo adalah pejuang yang cukup kuat, karena mereka memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun ini adalah Great Desolate Province, status Eagle Martial Dojo di Great Eagle City seharusnya cukup terhormat. Di bawah tatapan Lindong, konvoi perlahan masuk Great Eagle City. Berdasarkan bagaimana orang banyak dengan hormat menyambut Jiang Li, Lindong tahu bahwa itu tebakannya sebelumnya benar. Master, Anda telah kembali. Mereka yang tampaknya anggota tingkat tinggi dojo seni bela diri segera menyambut kelompok itu begitu mereka melihat Jiang Li karena mereka dengan agak cemas berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum di wajah Jiang Li meredup. Segera dia melambaikan tangannya dan memerintahkan mereka untuk tutup mulut. Memiringkan kepalanya, dia berbicara dengan Jiang Shui. Shun-er, bawa adik kecil Lindong untuk beristirahat. Atur kamar yang baik. Setelah dia berbicara, dia segera berbalik dan berjalan menuju tempat suci dalam bela diri dojo seni. Lindong melirik Jiang Li, tidak mengatakan yang lain saat ia melanjutkan untuk mengikuti di belakang Jiang Shui. Siapa anak itu? Kakak senior sebenarnya sangat sopan padanya. Ya, ini adalah pertama kalinya kakak senior sangat ramah terhadap orang luar.
Anggota seni bela diri dojo terdekat jelas terkejut ketika mereka melihat sikap lembut Jiang Shui terhadap Lindong, suatu tanda kecemburuan yang diwarnai oleh suara mereka. Sepertinya Jiang Shui memiliki status yang cukup tinggi di hati mereka. Saya sepertinya telah menarik kemarahan orang banyak saat dia mengikuti Jiang Shui ke dojo seni bela diri yang luas. Lindong tertawa. Keesokan harinya, Jiang Shui sudah menunggunya di luar kamarnya. Lindong secara alami tidak ingin menyia-nyiakan waktu kecantikan ini, karena dia buru-buru menyiapkan dirinya dan berjalan keluar pintu, sementara mereka bersiap untuk melakukan perjalanan ke kota. Mereka bertemu dengan Yin kecil, karena gadis kecil itu jelas bosan. Dia mengajak dirinya. Jiang Shui jelas tidak mampu menahan pesona adik perempuannya dan membiarkannya mengikuti setelah memohon. Bersama dengan Xiaoyan yang berada di pelukan Yin, mereka bertiga meninggalkan dojo bela diri dan pergi ke bazar di kota. Di tempat semacam ini tidak hanya membeli segala macam barang, tetapi semua jenis intel juga bisa didapatkan. Tentu saja seorang harus memiliki cukup pilihan murni.让林宗小兄弟见笑了，江某实在惭愧啊！江老哥不必自责，方才我一时冲动打伤了罗山。I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless.
taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I won't obey. You cannot tell me what I cannot say. I'm here to last, so yeah, I'm here to stay. I'll live each second like my final day. You can't take that away. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad.我想请你出手。原来是这样。